Swastiastu, salam Rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksa Channel yang setia dengan konten channel kami. Terima kasih dan semoga Tuhan Ida Sang Hyang Widi selalu melindungi kita semuanya. Nah, di sini kita akan berdiskusi sedikit ya, sharing lah ya. Jadi ada pertanyaan, apakah seorang non-Hindu ya, jika dia melakukan mengikuti tradisi melukat ya, Hindu Bali, apakah sudah otomatis menjadi seorang Hindu? Nah, kita akan menjawab ya pertanyaan ini ya. Karena apa? Ini kan di Bali dari dulu ya, bahwa pariwisatanya sudah sangat terkenal ya, di Indonesia maupun di mancanegara ya. Jadi kita bersyukur sebagai orang Bali bahwa Bali sudah sangat dikenal ya. Nah, sekarang ini yang digalakkan juga adalah wisata spiritual ya, yaitu ritual untuk melakukan pembersihan diri, yaitu melukat. Kan orang Indonesia ya, orang mancanegara pun, turis-turis pun ikut ya untuk melukat ya. Dan nah sekarang ini juga banyak para artis ya, khususnya artis Indonesia ya, yang juga ikut melukat ya, atau ada yang dia pengen tinggal di Bali, atau dia di Bali punya satu usaha, toko, rumah dan lain sebagainya. Dia juga melakukan tradisi upacara, selain melukat juga mecaru dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan menimbulkan pro kontra ya. Apalagi di media sosial ini kan, aduh luar biasa ya, sangat-sangat riskan, sangat-sangat sensitif mengenai agama ya. Ya, kalau saya sarankan sih sebaiknya kalau tidak mau terjadi kegaduhan, ya sebaiknya tidak usah di-share atau di-upload di IG-nya, ya di YouTube-nya atau di media sosialnya lah, ya, biar tidak menimbulkan kegaduhan, ya. Karena apa? Kenapa saya membahas materi ini? Karena saya lihat beberapa artis ya, ya apalagi juga dibikin judulnya yang heboh ya, cukup bombastis ya, sehingga akan menimbulkan komen-komen dari netizen yang luar biasa. Ada yang membuli, ada yang menghina, ada yang mencaci maki dan lain sebagainya. Ya mungkin artisnya ya, mungkin dia juga udah males juga kali baca ya komen-komennya. Nah, tetapi di sini saya ingin memberikan sedikit edukasi ya buat orang yang non Hindu ya, orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengerti agama Hindu ya, yang selama ini berkomentar, oh nah karena ikutan tradisi Bali, tradisi Hindu Bali dan lain sebagainya nanti akan menjadi seorang Hindu, wah dia sudah ini dan lain sebagainya ya. Nah, mari kita kupas sedikit khususnya ini ya, acara tradisi melukat ya yang diikuti oleh turis mancanegara dan artis Indonesia. Ya tentu mereka banyak yang beragamanya non Hindu ya. Ya kita nggak usah sebutkan agamanya. Nah, jadi melukat ini sebetulnya berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti dengan lukat. Lukat itu kan artinya pembersihan, ya bersih-bersih, ya. Jadi bersih-bersih berarti kan apa? Menyucikan. Nah, di sini melukat ini adalah menyucikan ya badan jasmani dan rohani. Ya. Jadi yang selain yang dibersihkan adalah badan jasmaninya dan juga rohaninya. Sebetulnya ini kan melukat itu ya tidak beda jauh dengan mandi besar ya. Nah, kalau di sini cuma ditambah dengan doa-doa atau mantra-mantra untuk lebih meyakinkan, mensugesti orang yang dilukat biar dia merasa bersih, suci dan plong rasanya secara batin. Itu ya, itu dasarnya ya. Nah, tetapi di sini melukat ini memang perlu juga
suasana, perlu juga waktu, dan perlu juga siapa yang memimpin, siapa yang muputin atau siapa yang melaksanakan melukat ini. Ya. Nah, melukat ini kan biasanya dilakukan oleh seorang pinandita, ya seorang pemangku, atau yang lebih tinggi dengan sulingga atau pedanda, pinandita, ya resi dan lain sebagainya, ya dengan mantra-mantra, ya dengan berupa persembahan, ya sesaji, ya. Nah, itu. Nah, tempatnya bagaimana? Tentu tempatnya yang suci, yaitu air mengalir. Air yang mengalir ini biasanya dari air pegunungan, ya. Air yang dari pertemuan antara 3 sungai, ya. Jadi itu yang lebih paten, lebih mantap, ya. Seperti di India kan uh, ada Sungai Gangga, ya, Sungai Yamuna, Saraswati, Sungai Godavari, ya, itu pertemuannya. Nah, di situ ada suka diambil untuk air suci, ya. Nah, kita di Indonesia, khususnya di Bali, yaitu ada beberapa tempat untuk melukat, ya, yaitu tempat yang suci khusus ya di pura, ya, ada pancoran yang mengalir, ya, dan juga ada sungai yang sifatnya itu jarang dilalui oleh orang umum, ya. Jadi itu, nah di sana biasanya ada pura kecil, ya, atau maupun pura besar, ya, tetapi tidak di puranya tapi di luarnya, ya, di Jabe namanya, ya. Jadi melukat di situ. Nah, jadi apa syaratnya melukat? Cuman satu syaratnya melukat, yaitu percaya, ya. Intinya percaya kalau melukat itu, ya. Ya, apapun agamanya, ya, apapun warna kulitnya, apapun eh, apa eh, keinginannya, yang penting dia satu harus percaya bahwa melukat itu dapat menyucikan lahir dan batin. Dan jadi melukat itu, ya, yang penting adalah percaya. Percaya dulu, ya. Jadi apapun agama, yang penting yakin percaya. Meskipun dia seorang Hindu, tetapi dia nggak percaya, tetap itu tidak ada pengaruhnya, ya. Nah, yang sudah pasti juga dia harus dalam tidak keadaan khususnya perempuan, ya, maaf ya, datang bulan, ya itu nggak boleh, ya, atau dia habis melahirkan, ya, menyusui dan lain sebagainya, atau sedang sakit parah, ya itu nggak boleh, ya. Tuh. Nah, sesudah gitu biasa minta izin kepada pemangkunya, selinggihnya, apa tujuannya melukat dan lain sebagainya. Di situ baru akan dilakukan proses untuk prosesi untuk melukat, ya. Ya contohnya seperti di pura di ini di Tapak Siring, yaitu bule-bule tamu-tamu tuh banyak yang melukat di sana, ya. Nah, hampir setiap hari, apalagi di pas Purnamo Tilem, ya. Nah, di sini kenapa? Uh, nah, apakah ada hari yang baik untuk melukat? Ya, ya sebetulnya sih semua hari itu baik, ya. Nah, kalau nggak baik, ngapain Tuhan menciptakan hari, ya. Nah, jadi bahwa melukat itu menurut ya yang keyakinan bahwa yang hari baik itu adalah yang baik untuk melukat yaitu pada waktu bulan purnama, bulan tilem. Bulan purnama adalah full moon, bulan tilem adalah bulan mati, kajang kliwon, plus otonan, wetonan, ya. Pertanyaannya adalah apakah seorang non-Hindu yang bukan agama Hindu dia itu melakukan tradisi ritual melukat sudah otomatis menjadi Hindu? Jawabannya tidak bisa, tidak otomatis, ya. Karena menjadi seorang Hindu itu perlu syarat-syaratnya, ya. Yaitu apa? Yaitu itu ada yang namanya upacara Sudi Wedani, yaitu upacara untuk bersumpah, ya, yaitu untuk masuk ke jenjang agama Hindu.
Jadi seseorang yang tidak atau belum masudi wadani, tidak otomatis dia menjadi Hindu, ya. Bukannya karena dia mengikuti ritual, dia ikut meketis, ya. Terus upacara ritual melukat, terus dia otomatis Hindu, nggak bisa, ya. Itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ya. Jadi para netizen jangan langsung menuduh dia langsung jadi Hindu, ya. Nggak bisa. Itu harus ada prosesnya, yaitu masudi wadani, ya. Jadi bersumpah untuk masuk Hindu, ya. Sudi artinya penyucian, suci, wadani artinya ucapan, yaitu apa? Bersumpah untuk menjadi seorang sanatana dharma, kembali ke rumah dharma, gitu, ya. Itu. Jadi jawabannya tidak bisa. Nah, oke, kita kembali, kenapa sih melukat itu sekarang lagi booming? Kenapa sih melukat itu kayaknya luar biasa? Kan padahal ya sama aja seperti mandi di sungai, mandi di pancoran, dan lain sebagainya. Kok bisa katanya menyucikan, bisa katanya membuat dia bahagia dan lain sebagainya, bisa dia terbebaskan dari kesulitan-kesulitan yang selama ini dia lapi, atau dia mengalami sakit terus bisa sembuh. Nah, jadi begini ya, melukat itu kan sarananya adalah air, ya. Air, ya. Kalau kita mandi di sungai, mandi di kamar mandi, kita sendiri tanpa kita mendoakan, ya, dia akan menjadi air yang biasa. Tetapi kalau air, ya, segelas air, ya, atau sebotol air yang kita taruh di tempat suci atau tempat sembahyang, terus kita lantunkan mantra-mantra, kita lantunkan doa-doa, dia akan menjadi suci, ya. Karena ya air itu juga dia akan bisa menyerap energi positif dari mantra-mantra yang kita ucapkan, ya. Vibrasi aura-aura positif yang kita ucapkan, ya, yaitu ucapan-ucapan suci, yaitu mantra-mantra atau doa-doa, ya. Nah, ini saya akan berikan sebuah ilustrasi, ya, sebuah testimoni, ya. Nah, ini saya membawa nah, ini adalah secangkir teh, ya. Ini juga secangkir teh, ya. Nah, ini adalah gelas kosong, ya. Gelas kosong ini ya akan saya isi dengan air yang air yang saya mantrai, ya. Air yang saya mantrai. Ya, katakanlah saya mantra Gayatri Mantra, ya. Saya akan mantrakan, ya. Oke, saya akan Gayatri Mantra, ya, 3 kali misalnya. Saya akan mantrakan, ya. Ini kan gelas kosong, ini teh, ya. Apa yang terjadi? Nih. Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Apa yang terjadi? Airnya adalah bening, ya. Ini dari air yang coklat, karena kita mantrai-mantrai dengan ucapan-ucapan suci, dia akan menjadi bening, ya. Sama seperti yang air suci itu. Kalau kita melantunkan, mengucapkan dengan mantra-mantra, dia akan menjadi suci, sehingga akan mempengaruhi tubuh ini, ya, akan mempengaruhi panca maya kosa yang ada di dalam diri manusia ini, ya. Ya, akan dapat menyucikan lahir dan batin kita. Jadi demikian, bahwa seseorang yang melakukan ritual tradisi apapun di Bali, ya, yang non Hindu, kalau dia tidak mengikuti atau
upacara Sudi Wedani, tetap dia bukan seorang Hindu, ya. Dia tetap apalagi dia kan berdoa dengan caranya masing-masing, ya. Jadi sekian, ya. Ya, saya Wayan Maludin, Moksha Channel mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.